Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga capres Partai Republik menyerukan pemusnahan Iran jika negara itu berhasil membunuh dirinya. Komentar terbaru Trump yang disampaikan via media sosial ini mengingatkan publik pada ledakan amarahnya saat masih menjabat di Gedung Putih. Jika mereka benar-benar membunuh Presiden Trump yang selalu menjadi kemungkinan, saya berharap Amerika akan melenyapkan Iran, menghapusnya dari muka bumi. Jika hal itu tidak terjadi, para pemimpin Amerika akan dianggap sebagai pengecut yang tidak punya nyali. Cetus Trump dalam pernyataan via media sosial Trust Social seperti dilansir AFP pada hari Jumat 26 Juli 2024. Trump berwatak imperialis. Apakah Trump bakal menang Pilpres Amerika dan apakah tampilannya politisi seperti Trump membuat Amerika semakin loyo? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Dan terkait lagi-lagi Trump, Donald Trump yang kemudian menyebut Iran harus dimusnahkan apabila dirinya terbunuh. Menurut Anda, Bung, apa dampak pernyataan tersebut dan bagaimana hubungan antara Washington dan Iran saat ini? Ya, Donald Trump kan dikenal sebagai sosok yang temperamental gitu ya, ceplas-ceplos gitu. Sehingga eh, kadang komentar-komentarnya itu tidak terlalu harus dianggap serius gitu ya. Walaupun memang nanti dalam konteks sebagai kepala negara eh, kita akan lihat bahwa memang biasanya ada perbedaan antara hal-hal yang sifatnya protokoler yang diatur oleh kenegaraan dan apa yang memang masuk ke ranah personal gitu. Jadi artinya kalau saya sih melihatnya ini suatu hal yang sifatnya eh, ya murni ya. Kalau dalam kajian politik itu disebut sebagai idiosyncratic dari seorang Donald Trump yang memang punya karakter semacam itu. Dan tentu ini tidak akan serta-merta bisa dihubungkan atau ditunjukkan bahwa inilah sosok Amerika Serikat atau Washington. Terlebih misalkan dalam merespon terkait dengan Iran tadi gitu ya. Karena kan dalam konteks eh, ya, pertanyaannya apakah betul itu Iran gitu ya. Eh, Memang eh, serius dilakukan akan sampai mengarah kepada pembunuhan terhadap Donald Trump ini kan juga perlu dibuktikan dulu kan gitu. Artinya kita harus membedakan antara sosok personal Donald Trump dengan eh, ya kalau dia terpilih ya, dia menjadi seorang presiden Amerika Serikat gitu. Dan ini juga bisa diartikan Amerika Serikat itu direpresentasikan dengan seorang Donald Trump dalam hubungannya dengan negara lain. Itu Mas. Stay di mute. Baik, apabila tadi Bung yang Bung Budi sampaikan ada kemungkinan misalnya Trump menang kembali, apakah kemenangan Donald Trump juga akan berpengaruh pada dunia termasuk hubungan Amerika dengan Eropa serta Cina, Bung? Ya, Donald Trump kan pernah jadi presiden Amerika ya, dan kita sudah bisa menilai eh, karakter seperti apa yang dibawa oleh Donald Trump ketika dia memimpin Amerika Serikat gitu. Dan sejauh atau sepanjang dia memimpin selama 4 tahun, eh, kita juga melihat bahwa relasi antara Amerika Serikat dengan Eropa, relasi dengan China kan eh, tidak terlalu berubah secara signifikan gitu. Bahwa ada riak-riak sebagai sebuah dinamika politik hubungan antar negara itu biasa ya. Terlebih misalkan ada perubahan eh, karakter dari elit gitu. Donald Trump dari Republik gitu dengan karakter seperti itu menggantikan nanti Joe Biden yang dari Demokrat dengan karakter yang juga khas tentu
secara dinamis memberikan warna terhadap relasi Amerika Serikat dengan negara-negara dengan negara lain ya, termasuk Cina atau Eropa. Tapi dalam konteks relasi antar negara secara keseluruhan, Amerika Serikat, Eropa, dan China ini kalau dalam pandangan saya ini sudah dalam sebuah pola yang stabil ya. Relasinya itu terjadi persaingan. Amerika berusaha mempertahankan hegemoninya sebagai negara adidai di level global, tetapi apa namanya, Amerika juga mengukur bagaimana kemudian persaingan itu diimplementasikan ketika melihat kapasitas atau kapabilitas dari China dan Eropa itu, Mas Andi. Baik, apakah ini artinya tidak merubah sikap politik luar negeri Amerika yang tetap eksploitatif dan imperialistik ketika memang peluang Donald Trump menang kembali dalam Pilpres, karena juga banyak yang menunjukkan melonjak presentasenya pasca insiden tembak menembak itu, Bung Budi? Ya, eh, dalam hubungan antar negara itu kan ada namanya politik luar negeri, ada kebijakan luar negeri ya. Kalau dalam perspektif Islam itu ada fikrohnya, ada torikohnya, ada khitahnya ya, ada uslub gitu. Artinya dalam hal-hal yang sifatnya fundamental, politik luar negeri atau kebijakan luar negeri itu relatif tidak akan banyak berubah. Amerika adalah negara kapitalis, imperialis gitu. Dan itu akan terus ditunjukkan siapapun dia presidennya. Kalaupun ada perubahan, tentu perubahan ini harus sifatnya revolusioner dan fundamental. Perubahan elit, pergantian kepemimpinan itu tidak serta-merta akan mengubah apa namanya fikroh tarikah dari Amerika Serikat ya. Politik luar negeri dan kebijakan Amerika Serikat secara global. Ya tadi Donald Trump pasti hanya akan memberikan warna saja sebagai seorang presiden dengan karakteristik tertentu, itu yang saya sebut sebagai idiosynkritik dari seorang Donald Trump. Dan terkait dengan insiden kemarin itu sebenarnya ini kan juga masih banyak apa namanya spekulasi gitu ya. Apakah betul itu adalah dari lawan politik? Apakah itu, apalagi tadi dituduhkan kepada Iran gitu ya? Atau memang salah satu analisis yang menarik itu adalah permainan orang dalam rangka menaikkan elektabilitas dari seorang Donald Trump ya. Karena kan kalau dalam teori yang sederhana sebenarnya siapa yang diuntungkan dengan insiden itu? Kalau Donald Trump mati mungkin bisa dituduh. Tapi kalau Donald Trump hanya cedera sedikit gitu ya, dan itu semestinya akurat kalau memang dia seorang sniper yang apa? Yang profesional gitu ya. Ini kok meleset gitu ya. Artinya kan itu tidak mengancam jiwanya dengan target yang diinginkan kalau memang targetnya adalah sebuah pembunuhan gitu. Artinya justru dengan adanya insiden itu nilai elektabilitas dari seorang Donald Trump itu naik pesat gitu ya di dalam konstelasi kompetisi eh, persaingan politik di Amerika ya, bahkan sampai eh, Demokrat itu sekarang berpikir ulang untuk menaikkan kembali Joe Biden sebagai persaingan dari Donald Trump ya. Ini masih ditimbang apakah Kamala Harris atau bahkan mungkin Michelle Obama itu menjadikan pilihan, karena sudah setengah jalan ya pemilihan umum nanti November, sekarang sudah Agustus. Artinya dalam waktu yang sekian bulan ini cukup nggak untuk bisa melawan popularitas dari seorang Donald Trump, apalagi dengan insiden itu heroisme dari seorang Donald Trump itu naik ya, termasuk insiden yang terakhir kepalanya yang dikeplak gitu ya. Ini juga kan eh, ya spekulatif juga gitu. Seberapa ketat pengawalan gitu ya, dan juga ya banyak faktor lah yang ini menimbulkan berbagai spekulasi, berbagai analisis ya terkait dengan insiden-insiden tersebut. Itu Mas Andi. Dan lantas apa yang bisa menjadi pelajaran
dan sikap yang harus diambil dunia muslim setelah mencermati buruknya sistem politik di Amerika, Bung? Ya, walaupun memang secara peristiwa mungkin tidak terkait langsung ya, tapi penting bagi umat Islam itu terus mencermati apa yang terjadi dinamika politik di Amerika Serikat ya. Saya senantiasa menyampaikan bahwa umat Islam penting mencermati perilaku dari negara adidaya dan Amerika sekarang faktanya adalah negara adidaya yang sedang manggung. Mengapa? Karena negara adidaya itu adalah negara yang paling berpengaruh dalam mengatur konstelasi secara global. Dan pengaruhnya itu pasti juga masuk ke negeri-negeri Muslim ya. Bagaimana Amerika korelasinya dengan Zionis Yahudi Israel dalam konteks Palestina gitu ya. Bagaimana Amerika masuk mengatur di kawasan Timur Tengah, di Asia Tengah yang itu juga negeri Muslim termasuk juga di negeri ini ya. Artinya eh, apa yang terjadi di Amerika sana, pergantian elit gitu ya. Kemudian dinamika politik dalam negeri itu penting juga untuk dicermati oleh umat Islam agar kita bisa memiliki kesadaran politik terkait dengan eh, konstelasi global lebih jauh. Tentu umat Islam juga harus memahami inilah urgensi umat Islam itu punya negara yang bisa melawan hegemoni politik global Amerika Serikat, negara adidaya, agar kemudian umat Islam punya negara yang mandiri, independen, terlepas dari pengaruh-pengaruh global dari negara-negara yang merugikan umat Islam. Dan dengan begitu, ya perilaku negara-negara yang menjadi potensi rival atau musuh dari dunia Islam ini harus terus dipelajari, ya, dicermati, agar kemudian kita bisa menyiapkan diri dan kalau memang nanti adidayanya itu sudah ada, ya kita bisa eh, ya betul-betul menghadapinya dengan strategi dan dengan langkah-langkah yang relevan itu, Mas. Jasa kalau Bung Budi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Budi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Terima Demikian kasih, pemirsa Mas. Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.